Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumira, NIM B23061072, mahasiswi Universitas Mega Buana Palopo, jurusan S1 Kebidanan. Pada kesempatan ini, saya akan membuat tugas video mengenai pelayanan promotif dan preventif infeksi menular seksual pada remaja oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Rismawati SST MKes, mata kuliah pelayanan promotif dan preventif pada infeksi menular seksual. Pelayanan promotif dan preventif infeksi menular seksual pada remaja. Pengertian pelayanan promotif adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Ini mencakup pencegahan dan peningkatan kesehatan secara menyeluruh. Sedangkan pengertian pelayanan preventif adalah suatu upaya pencegahan terhadap masalah kesehatan atau penyakit. Sederhananya, preventif diartikan sebagai tindakan pencegahan. Sedangkan IMS atau infeksi menular seksual adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini umumnya ditandai dengan ruam atau lepuh, keputihan, dan nyeri di area kelamin. Ada banyak jenis penyakit menular seksual, diantaranya chlamydia, gonore, sifilis, herpes, HIV, dan HPV. Kemudian, bagaimana sih cara penularan infeksi menular seksual? Sesuai namanya, penyakit menular seksual yang juga dikenal sebagai penyakit kelamin ini menyebar melalui hubungan intim, baik secara vaginal, melalui dubur atau anal, atau melalui mulut atau oral. Infeksi menular seksual juga dapat ditularkan dari ibu dengan infeksi menular seksual, yaitu menularkan kepada janin, baik itu selama kehamilan maupun pada proses persalinan. Dan juga penularan dapat terjadi melalui transfusi darah atau berbagi pakai jarum suntik dengan penderita. Selain itu, melakukan seks bebas dengan berganti pasangan dan tanpa pengaman seperti kondom juga bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit menular seksual. Adapun penyebab penyakit menular seksual, penyakit menular seksual dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri seperti penyakit sifilis, gonore, chlamydia, limfogranuloma venereum atau LGV, dan granuloma. Sedangkan penyakit menular seksual akibat virus yaitu human papillomavirus atau HPV, HIV, hepatitis B dan C, dan herpes genital. Penyakit menular seksual akibat parasit. Jenis penyakit menular seksual akibat infeksi parasit adalah trichomonasiasis yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Penyakit ini dapat menimbulkan keputihan pada wanita. Apa saja sih gejala IMS? Biasanya gejala tidak terlihat dengan mudah dan butuh waktu untuk inkubasi, sehingga banyak penderita tidak mengetahui dirinya telah mengidap penyakit. Secara umum, dapat diidentifikasi keberadaan infeksi menular seksual dengan melihat tanda-tanda penting, walaupun tidak mudah untuk melakukannya. Misalnya, rasa gatal, nyeri, dan panas pada alat kelamin dan waktu buang air kecil. Kadang mengeluarkan cairan pus atau nanah yang berbau dan berwarna. Timbul benjolan atau bintil dan luka pada alat kelamin dan pembengkakan sekitar daerah pangkal paha. UNFPA dan WHO menyebutkan 1 dari 20 remaja tertular infeksi menular seksual setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan masih tingginya kejadian infeksi menular seksual di kalangan remaja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan remaja tentang infeksi menular seksual serta sikap mereka terhadap infeksi menular seksual. Apa dampak yang ditimbulkan akibat penularan penyakit menular seksual pada remaja?
Penyakit menular seksual dapat menyebabkan komplikasi serius yang mengancam jiwa, termasuk kanker, infertilitas, kehamilan ektopik, aborsi spontan, lahir mati, BBLR, kerusakan neurologis, dan bahkan kematian. Kenapa remaja rentan terhadap penyakit infeksi menular seksual? Hal ini dapat disebabkan karena pergaulan bebas yang semakin meningkat di kalangan remaja. Untuk mencegah penyakit menular seksual, hal yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, hindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang. Yang kedua, rutin menjaga kebersihan organ intim. Yang ketiga, selalu gunakan alat pengaman saat berhubungan intim, seperti kondom. Yang keempat, pastikan untuk membersihkan area genital sebelum dan sesudah berhubungan seksual. Dan yang kelima, vaksinasi. Terdapat vaksin untuk mencegah HIV dan hepatitis B. Pendidikan seks pada remaja juga sangat penting dalam pencegahan infeksi menular seksual, di mana pendidikan seksual pada remaja sebaiknya dimulai melalui obrolan antara orang tua dan anak. Keterlibatan orang tua dan komunitas lebih dibutuhkan dari sebelumnya. Penelitian di Inggris mengatakan bahwa sekolah dasar kerap harus memberitahu orang tua tentang materi dan metode pendidikan seksual. Studi ini merekomendasikan untuk membentuk kolaborasi antara guru dan orang tua terkait materi kesehatan reproduksi agar selaras. Demikianlah video singkat mengenai pelayanan promotif dan preventif infeksi menular seksual pada remaja. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.